Halo sobat, kembali lagi di Pop Science Channel, berbagi informasi tentang sains dan teknologi. Kali ini kita akan berbagi tentang proses produksi tepung tapioka dari singkong. Proses produksi tepung tapioka di PT Florindo Makmur Sukaraja Nuban merupakan suatu mata rantai yang dimulai dari proses penerimaan singkong, pengupasan kulit, pencucian, pemotongan, pemarutan, dan penggudangan. Singkong diperoleh dari daerah sekitar, karena mayoritas penduduk adalah petani singkong. Penerimaannya dilakukan dengan cara penimbangan terhadap berat bersih singkong melalui jembatan timbang. Selanjutnya, singkong dikumpulkan di ruang bahan baku kemudian dilakukan proses produksi. Proses produksi tepung tapioka melalui tahap berikut. 1. Tahap pengupasan dan pencucian. Singkong segar dimasukkan ke dalam alat pengupas kulit sekaligus mesin pembersih yang bertujuan untuk memisahkan singkong dari kotoran-kotoran yang melekat di kulit singkong. Biasanya jenis singkong yang akan digunakan salah satunya singkong jenis kasesat dan Thailand karena jenis singkong tersebut mengandung kadar aci yang tinggi. 2. Tahap pemotongan dan pemarutan. Setelah singkong bersih kemudian dilakukan tahap pemotongan dan pemarutan yang bertujuan untuk memperkecil ukuran singkong serta membantu untuk menghancurkan singkong agar diperoleh hasil yang maksimal. 3. Tahap pemerasan. Tahap pemerasan bertujuan untuk memisahkan cairan yang mengandung pati dengan ampas. Bubur singkong diletakkan di atas saringan yang digerakkan dengan mesin. Cairan pati yang dihasilkan ditampung ke dalam pengendapan yang terbuat dari keramik. Pada tahap ini didapatkan ampas singkong yang disebut onggok. 4. Tahap pengendapan. Pati yang tercampur air diendapkan dalam bak penampung untuk memisahkan cairan pati yang kental dengan cairan yang ringan atau air limbah. Proses pengendapan berlangsung selama kurang lebih 5 jam. 5. Tahap pengeringan dan pengayakan. Dari bak penampung, pati yang masih basah selanjutnya dikeringkan menjadi tepung. Sistem pengeringan bisa menggunakan oven. Hasil pengeringan ini berupa gumpalan tepung kasar, yang kemudian digiling dan diayak untuk mendapatkan tepung tapioka yang halus sebagai produk jadi. 6. Tahap pengemasan produk yang dihasilkan dari proses pengayakan berupa tepung tapioka kemudian dikemas dengan menggunakan karung yang terbuat dari nilon. Tepung tapioka yang telah dikemas disimpan dalam gudang, kemudian tepung tapioka dipasarkan ke berbagai tempat bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Selain digunakan sebagai bahan pengental makanan, tapioka memberikan manfaat baik untuk kesehatan seperti 1. Memperbaiki pencernaan. Tapioka cukup mudah dicerna dan mudah diusus karena tidak bersifat inflamasi. Hal ini memungkinkan untuk membantu mengurangi dan mencegah masalah gastrointestinal yang umum terjadi pada tepung dan pengental lainnya, kata Trista Best RDN. Selain itu, kandungan serat dalam tapioka bisa membantu meningkatkan kesehatan pencernaan. Sebuah tinjauan yang diterbitkan dalam World Journal of Gastroenterology menunjukkan bahwa asupan serat makanan bisa meningkatkan frekuensi buang air besar pada penderita sembelit. Selain itu, asupan serat yang tinggi juga bisa mengurangi risiko kanker usus besar bagian distal. Kesehatan pencernaan selalu dikaitkan dengan kondisi kulit seperti eksim dan jerawat. Menambahkan tapioka ke dalam makanan bisa meningkatkan kesehatan kulit. Namun, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendukung klaim tersebut. 2. Menambah berat badan. Secangkir mutiara tapioka mengandung lebih dari 500 kalori dan sekitar 135 gram karbohidrat. Jumlah kalori dan karbohidrat yang tinggi bisa mendukung program kenaikan berat badan. Kabar baiknya, tapioka tidak menyebabkan peningkatan kolesterol. 3. Menjaga kesehatan jantung. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa antioksidan flavonoid dan alkaloid dalam singkong membantu mengatasi komplikasi kardiovaskular, termasuk penyakit jantung. Selain itu, serat bersifat antidislipidemik, membantu mengurangi risiko kadar kolesterol tinggi yang tidak normal dalam darah. Hal ini juga berkontribusi pada penurunan risiko penyakit kardiovaskular. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.